banyaknya kadrun-kadrun khilafah yang mencoba menunggangi ini persoalan. Kenapa? Karena kadrun-kadrun khilafah paham betul bahwa apa yang disampaikan oleh Marcel ke permukaan ini adalah sebenarnya menjadi bagian juga dari khilafah, yaitu bagaimana seluruh budaya-budaya lokal, termasuk misalnya praktek-praktek perdukungan dengan memakai pendekatan lokal, itu akan diberangus oleh Marcel. Sehingga wajar saja kalau misalnya ada netizen NKRI yang berpikir bahwa Marcel ini jangan-jangan ditunggangi oleh kaum khilafah. Hati-hati, jangan sampai Marcel ini sengaja ditunggangi oleh kaum khilafah. Ataupun yang kedua, kalaupun tidak ditunggangi, hati-hati jangan sampai netizen terbawa arus untuk komentari ini dan menyalahkan secara membabi buta Gus. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Apa yang terjadi antara pesulap merah dengan Gus Samsudin adalah satu fenomena yang menarik untuk kita ulas terus menerus. Kenapa? Karena dua orang ini memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi begitu berani saling mengkritisi satu sama lain. Yang satunya adalah pesulap, kemudian yang satu lagi adalah orang yang bergerak dalam bidang supranatural. Ya, kira-kira memang dua latar belakang keilmuan ini sebenarnya antara minyak dengan air. Hanya saja memang yang menjadi problem karena Gus Samsudin seperti yang dituduhkan oleh pesulap merah itu banyak melakukan trik yang mengarah pada sulap, sehingga kemudian proses ini membuat pesulap merah merasa terusik. Kenapa? Karena dianggap sebagai penipuan. Artinya apa? Trik sulap itu memang penipuan, cuma kalau dilakukan dalam konteks hiburan, nah itu yang kemudian tipuannya itu justru berbalik menjadi hiburan buat masyarakat. Dan sampai hari ini kenapa tipuan-tipuan seperti itu tidak dipermasalahkan di kepolisian? Karena itu di dalam rangka menghibur masyarakat. Nah, lain halnya misalnya dengan Gus Samsudin. Trik sulap ini dilakukan sebagai rangkaian dalam proses pengobatannya terhadap pasien, atau misalnya pembersihan rumah yang dianggap ada jinnya. Nah, tetapi yang saya mau bahas di sini adalah perlunya para netizen berhati-hati untuk tidak tergiring arus. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh pesulap merah ini saya kira terlalu berani. Keberaniannya adalah ketika berani melakukan generalisasi terhadap seluruh praktek perdukungan. Salah satu pernyataannya yang paling menarik ketika mengatakan dukung itu kalau tidak cabul pasti menipu. Nah, ini yang kemudian membuat banyak orang saya kira meriang, meradang mendengar pernyataan ini. Seolah-olah persepsi soal dukung itu sangat negatif. Sementara kita paham bersama, dukung ini adalah sesuatu yang jauh sebelum Islam datang itu sudah ada. Praktek-praktek dukun seperti ini terutama di kampung-kampung. Ada yang bergerak di bidang penanganan orang yang mau melahirkan sebelum ada kedokteran dulu. Kemudian ada juga yang memang mengobati orang kampung, seperti ada anak-anak yang panas, ada anak-anak yang kena tipes, atau kalau dalam ilmu kampung itu biasa menyebutnya dengan sakit puru namanya. Itu terutama di kampung saya. Bahkan di salah satu kampung di Kabupaten Bulukumba ini di mana saya dilahirkan, ada memang wilayah yang memang sangat mengedepankan nilai-nilai kultur dan budaya yang hampir
tidak ada dokter yang masuk di dalam. Semua kalau ada orang sakit itu hanya dibuatkan acara-acara ritual dengan pengobatan alamiah yang baik itu dari daun kayu atau bahkan dengan memakai bahasa lokal meniup ke ubun-ubunnya. Nah, saya kira ini yang sangat berbahaya kalau kemudian digeneralisasikan bahwa praktek perdukungan ini kalau tidak menipu cabul. Ya, saya kira di sini masalahnya Marcel yang pertama. Masalah yang kedua adalah banyaknya kadrung-kadrung khilafah yang mencoba menunggangi ini persoalan. Kenapa? Karena kadrung-kadrung khilafah paham betul bahwa apa yang disampaikan oleh Marcel ke permukaan ini adalah sebenarnya menjadi bagian juga dari khilafah, yaitu bagaimana seluruh budaya-budaya lokal, termasuk misalnya praktek-praktek perdukungan dengan memakai pendekatan lokal, itu akan diberangus oleh Marcel. Sehingga wajar saja kalau misalnya ada netizen NKRI yang berpikir bahwa Marcel ini jangan-jangan ditunggangi oleh kaum khilafah yang memang dari dulu selalu punya cita-cita besar memberangus budaya, karena kalau budaya yang dihabisi maka harkat dan martabat suatu bangsa itu akan terjerabut, yang akan membuat sistem kehidupan manusia kembali menjadi individualis dan pada akhirnya akan mudah dimasuki dan diobrak-abrik dengan paham baru. Nah, ini yang patut kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak di sini, baik misalnya ke Pesulap Merah ataupun ke Gus Samsudin, bahwa Gus Samsudin ini melakukan praktek trik dan itu dianggap penipuan. Saya kira itu sangat sederhana masalahnya. Dilaporkan saja ke polisi kalau misalnya memang ada yang terbukti dengan trik yang dia lakukan dan masyarakat merasa ditipu oleh Gus Samsudin. Nah, sama misalnya dengan Marcel ini. Marcel ini kalau memang merasa dirugikan, ya saya kira melapor saja. Ya mungkin merasa dirugikan karena trik-trik sulapnya itu kemudian dipakai oleh Gus Samsudin dalam kerangka untuk melakukan praktek pengobatan. Nah, saya kira di situ saja. Jadi yang poin pentingnya di sini adalah yang pertama, hati-hati jangan sampai Marcel ini sengaja ditunggangi oleh kaum khilafah, ataupun yang kedua, kalaupun tidak ditunggangi, hati-hati jangan sampai netizen terbawa arus untuk komentari ini dan menyalahkan secara membabi buta Gus Samsudin yang notabene-nya ada agenda di belakangnya, yaitu bagaimana menghapuskan budaya-budaya lokal nenek moyang kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.